Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pidato Imad di Bojonegoro ini selama hampir 1 jam, tepatnya dalam video yang saya terima ini 54 menit, itu banyak sekali permasalahan yang mana sebagiannya itu sudah dibahas. Kita akan lanjutkan ke ngawuran apalagi yang Imaduddin akan paparkan di sini. Sampai saat ini yang kita temukan bahwa Imad ini dia tidak memberikan ilmu sama sekali di dalam ceramahnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu gagal memahami zat dan arad. Nanti itu akan kita bahas lebih mendalam lagi, karena saya mendakwa dia ini tidak pantas untuk disebut sebagai katakanlah ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi sampai membuat organisasi yang di bawahnya membawa sekali banyak orang. Dan di dalam ketidakjujurannya tatkala mengatakan dzurriyah itu atau nasab itu tidak memiliki manfaat, ternyata yang bersangkutan ini mengakui bahwa itu ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kita akan lanjutkan ya, bagaimana perkataannya si Imad itu. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar, konteksnya di sini Imad itu mengatakan bahwa Ba'alwi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan landasan penelitian yang sudah si Imad ini lakukan, yang tadi disebutkan dengan penelitian yang daqiq begitu ya. Kita akan lanjutkan dulu nih. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi. Nah, itu yang saya maksud ya, gesturnya itu tidak tidak ada kaitan dengan Ba'alwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah, ini klaim luar biasa, apa ya, terlalu berani. Ini nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi, para habib-habib yang mengikut cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek? Nah, sebentar ya. Nah, itu. Jadi tidak ada kaitan sama sekali, berlandaskan penelitian si Imad ini, dan katanya itu hanya mengaku-ngaku saja. Permasalahannya Imad, mereka itu Ba'alwi itu bukan mengaku tetapi diakui. Itu nakobah yang mengakuinya banyak hingga saat ini. Jadi jangan menutup mata dari realita ya, baik Imad ataupun yang mengikuti Imad. Jangan menutup mata dari realita. Karena realita ini dia adalah suatu suatu patokan apakah pemikiran kita ini linear dengan kenyataan atau tidak. Jadi kalau misalkan dikatakan ini hanya mengaku-ngaku saja, tidak, itu diakui, satu secara internal, dua juga secara eksternal. Dan misalkan ya, Imad itu kan meminta tuh satu bukti yang namanya kitab sezaman, yang mana Gus Rumel Abbas itu sudah membahas atau mendibang permintaan Imad itu dengan secara gamblang sebetulnya. Nah, itu memang kita juga kan tidak mengatakan ada kitab sezamannya begitu. Kita juga tidak mengatakan begitu. Ya memang realitanya tidak ada. Tetapi kan secara realita juga harus dilihat bahwa penulisan itu bukan satu-satunya bukti di dalam menentukan seseorang ini nasab dari siapa. Apalagi kitab sezaman. Karena kalau pola pikirnya seperti itu, sebagaimana nanti akan dibahas lebih dalam sama si Imad ini, maka tidak akan ada Nabi Adam itu pada akhirnya, karena tidak ada kitab sezamannya. Kemudian Nabi Sis misalkan begitu, itu nggak bakalan ada karena tidak ada kitab sezamannya. Nabi Khodir tuh, mana kitab sezamannya yang katanya masih hidup sampai saat ini? Itu masih akan mengeluarkan banyak sekali problem.
Makanya kalau misalkan dikatakan Nabi Adam tidak ada kitab sezamannya, ya siapa juga yang mau nulisin Nabi Adam begitu? Pasti jawabannya itu bakal, oh itu kan ada di dalam Al-Quran. Lah makanya saya katakan bahwa yang namanya dalil bagi sesuatu itu bukan hanya satu. Dan dalil itu secara prinsipil dia tidak bisa dipinta, tapi harus dicari. Itu dalil tuh. Ya, jadi sekali lagi dalil itu bukan harus dipinta, jadi tidak bisa dipinta, tetapi dia itu harus dilihat. Ini nanti pikiran-pikirannya sama tuh kayak orang-orang ateis yang mengatakan bahwa kalau memang benar Tuhan itu ada, coba misalkan rubah ini jadi monyet begitu. Rubah Imad jadi monyet. Kalau memang misalkan Tuhan itu ada, ya nggak bakalan bisa tuh kalau kayak gitu mah ya. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Ya karena sedari awal Tuhan itu menciptakan alam supaya orang berpikir, supaya bisa sampai kepada adanya Tuhan dan sifat-sifatnya. Jadi tidak bisa dituntut. Sama tuh di dalam pengadilan. Kalau misalkan ada pembunuhan, apakah hakim ini bisa menuntut bukti yang sesuai dengan keinginan hakim? Kan tidak bisa. Hakim ini pada akhirnya harus melihat apa saja. Jadi kalau misalkan di dalam kasus pembunuhan misalkan, yang didapati oleh penyidik itu hanyalah sidik jari yang menempel kepada knop pintu dan tidak ditemukan di situ adanya pisau, itu hakim tidak bisa menuntut harus ada pisau begitu. Nggak bisa seperti itu. Itu harus melihat memang dalil-dalil yang paling mendekati. Dan sesungguhnya dalil yang dipinta oleh Imad ini dari penelitiannya yang kacau beliau itu tidak bisa dijadikan patokan karena tidak pernah ada ahli nasab yang memiliki tuntutan segila tuntutannya Imaduddin begitu. Cucunya Jokowi ke? Nah, sebentar. Jadi tadi kalau begitu, kalau mengaku-ngaku ya enak dong, kita tinggal mengaku-ngaku saja. Nah itu kita terusin dulu ya nih di sini nih. Ya udah kita ngaku-ngaku cucunya Jokowi kayak begitu. Siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970. Kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Sebentar. Nah ini ngomong apa sih Imad itu ya? Apa sih omongannya? Ini kalau misalkan dipecah oleh ilmu mantik menjadi muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, ini nggak bakalan ada muqaddimahnya. Lah coba, apa muqaddimah sugro, muqaddimah kubronya? Ini saya itu kalau suatu saat begitu ya berdebat dengan orang yang katakanlah agak cerdas sedikit, salah satu senjata saya itu saya akan meminta muqaddimah sugro dan kubro bagi setiap pernyataan yang dikeluarkan. Dan itu insya Allah ya orang-orang seperti si Imad ini dia tidak akan bisa mengeluarkan hal itu. Jadi memakai ilmu mantik itu nanti intinya di dalam mengembalikan semua dakwah kepada muqaddimah sugro dan kubro supaya kita itu bisa dengan teliti melihat apa sebetulnya argumen yang dibangun atas dakwaan tersebut atau atas klaim tersebut begitu. Nah jadi tadi kan mengatakan kalau misalkan mengaku-ngaku yaitu mudah saja. Ini apa ini? Dalam pengertian memang mudah mengaku itu, tetapi apakah ada yang mengakui atau tidak? Bani Ba'alwi itu mereka mengaku yang mana sebelumnya itu diakui. Diakuinya oleh siapa? Oleh para ulama. Ulamanya bukan ulama kaleng-kaleng. Ulama yang sampai saat ini namanya masih ada di dalam hati setiap ulama. Itu terdapat dengan jelas. Jadi kalau misalkan saya nih sekarang tiba-tiba mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW, lah siapa yang mau mengakui saya? Dari mana? Kalau misalkan tiba-tiba saya mengaku sebagai Ba'alwi, saya juga bakal ditanya, kamu itu siapa? Bapak kamu siapa? Ibu kamu siapa? Masa kemudian saya itu bisa menyusun nasab sampai 38 susunan? Karena sedikitnya 3 atau 4 itu ke atas itu masih bisa
investigasi begitu, masih bisa ditanyakan, betul nggak ibu saya itu siapa, apa Syarifah atau bukan begitu, bapak saya itu Habib atau bukan, Ba'alwi atau bukan, itu kan bisa akan ada cross checknya di situ. Dan semakin dekat turunan dari usulnya, dari bapaknya, dari ibunya, itu akan semakin dilegitimasi oleh lingkungannya. Lah makanya kalau misalkan sekarang kita melihat, kalaupun mau yang mempermasalahkan Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan setelah terjadi diam atas mereka, minimal katakanlah begitu. Kalau kita tidak mengatakan kesepakatan sedari dulu bahwa mereka ini adalah zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau juga sedari dulu. Itu yang harus perhatikan begitu. Dan ini kan berlaku pada pola pikir orang-orang yang menafikan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang ada. Kalau mau menafikan bukan sekarang, kalau mau menafikan itu dulu. Itu pola pikir yang ajegnya. Jadi kalau misalkan sekarang ya mengatakan mudah mengaku, iya, tetapi diakui itulah yang susah. Begitu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu Syekh Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngomong Ba'alwi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaqu bimanfaatin, itu enggak ada masalah, enggak ada soal, karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu, nggak ada yang dawil. Nah, sebentar ya, begini jadi keadaan Ba'alwi sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang diisbat oleh para ulama kita sampai mereka itu wafat. Itu fakta, dan Imad ini sadar betul itu adalah fakta. Nah makanya fakta ini dicoba oleh Imad untuk diruntuhkan dalam pengertian bahwa mereka itu, para ulama kita, termasuk salah satunya disebutkan Mbah Hasyim Asy'ari, itu sudah salah. Jadi salah itu kan diantaranya adalah i'tiqad tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kata Imad itu i'tiqadnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian nanti Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama Nusantara terdahulu itu tidak tepat begitu. Itu adalah salah, i'tiqad batil, katakanlah begitu ya. Nah, apakah ini nanti ada urusannya dengan tauhid atau tidak? Ya enggak, ini urusan fikih ya. Nah, jadi fakta ini akhirnya harus diruntuhkan, karena apabila si Imad ini tidak mengutak-atik fakta ini, maka bagi orang-orang awam akan mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu itu lebih berhak dan lebih baik untuk ditaklidi daripada si Imad. Makanya mau tidak mau Imad itu harus terjun untuk katakanlah menggugat isbatnya atau keyakinannya para ulama terdahulu terhadap tetapnya Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita cermat sama di sini juga tidak ada muqaddimah sughronya, tidak ada muqaddimah kubronya, malah memakai apa ya ini? Itu bukan burhan yang dipakainya itu sufasto. Sebentar ya, kita mundurkan lagi nih supaya kita paham. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu, nggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Nah jadi dalam pengertian begini, kalau kata si Imad tadi kan ada perkataan tuh, pengakuan ini apabila tidak ta'aluk dengan manfaat ya tidak masalah. Saya nggak paham apa yang dimaksud dengan si Imad ini. Mungkin yang dimaksud kalau misalkan pengakuan itu tidak disertai dengan dawir-dawir sebagaimana yang berlaku sekarang, yang mana itu pun kan saya bilang masyhurnya, bukan ghalibnya. Yang mana saya bilang itu juga bukan hanya ada pada Ba'alwi. Dan kalaupun memang misalkan ada dalam Ba'alwi, dan oke lah kita musalamah ada pada Ba'alwi, itu bukan mayoritasnya, diangkat lagi sama dia tuh. Jadi kalau misalkan dulu mengaku tidak ada dawir-dawir, ya orang-orang seperti Mbah Hasyim Asy'ari tertipu ya nggak apa-apa. Berarti kan begini, kalau kita misalkan mau melihat, si Imad ini sudah mengatakan bahwa kiai-kiai kita terdahulu, yang mana mereka itu bukan hanya ahli di dalam bidang akli, tetapi mereka juga adalah ulama-ulama yang waro, auliyaillah, yang bukan hanya basornya mereka yang tajam, tapi basirohnya mereka juga tajam.
yang mana mereka itu memiliki ilmu kasyaf, dikatakan tertipu oleh Ba'alwi. Ini kan sebetulnya bukan hanya kepada Ba'alwi saja akhirnya, tetapi juga merendahkan para ulama kita. Hal yang seperti itu loh, kok bisa sampai tertipu begitu hanya karena pengakuan. Saya kira para ulama terdahulu itu tidak sekerdil yang dibicarakan oleh si Imad ini. Imad ini telah mengkerdilkan para ulama kita, mengatakan mereka itu tertipu. Memang itu tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi ada tadammun di dalam kelaziman dari perkataannya si Imad. Kalau tidak tertipu ya apa? Begitu. Oh itu husnuzon. Nanti juga dia akan bilang kalau husnuzon tertipu. Ini permasalahan yang saya kira kalau dilihat secara cermat, banyak sekali perkara-perkara muskil yang mungkin Imad sendiri juga tidak sadar, mengatakan bahwa saya ini loh, minimalnya dalam hal ini, itu lebih tajam penglihatan saya daripada ulama-ulama terdahulu. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk, betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kalau biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk. Kemana lagi larinya coba? Terus ngedongeng dawir. Itu kan belum selesai itu. Jadi kenapa, hai Imad, apa standing point kamu bahwa kamu itu lebih layak diikuti daripada ulama-ulama kita terdahulu? Apa kamu itu kelebihannya apa? Memahami zat dan arad saja nggak mampu kamu itu. Udah mau mengomentari perkara yang sudah tetap selama ratusan tahun. Hanya karena kamu itu melihat dalil yang mereka miliki itu tidak selaras, tidak sejalan dengan dalil yang kamu minta. Itu pun kalau kita masih mau husnuzon, si Imad ini memang hanya bodoh saja di dalam metodologi. Tapi kalau misalkan kita mau melihat kepada dalalah yang lain, kita bisa melihat bahwa dia itu memang sedari awal mencari perkara-perkara yang mana perkara-perkara ini bisa menghasut orang-orang yang awam, bisa menghasut orang-orang yang bodoh untuk membenci Bani Ba'alwi. Kambing dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Oke, sebentar. Ini membicarakan tentang haul ya, yang mana banyak sekali muhibbin ini yang berdasarkan perkataannya si Imad nih didawir sama habaib untuk melaksanakan haul. Pertanyaan saya begini, kalaupun memang itu benar terjadi, lah itu dipinta itu oleh habaib, itu dikasihin sama siapa? Kalaupun ada memang kambing bertruk-truk itu, dipinta buat siapa? Kan buat dikasihin juga, buat acara haul, kan buat umat juga. Dan mereka itu kalau misalkan memang terjadi minta begitu, itu bahasanya tidak akan meminta. Bahasanya itu, kamu mau nggak ikutan haul abah saya? Atau haul kakek saya? Bahasanya begitu. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau mau saya doakan. Ini bukan hanya di Ba'alwi saja kalau hal seperti ini. Imad ya, coba lihat perkara itu dengan jernih. Coba lihat perkara itu dengan baik. Ya, saya ini mau keluar emosi nih. Coba janganlah, percuma udah kayak gini diemosiin begitu ya. Jangan masuk ke hati lah pokoknya si Imad ini. Jadi itu bukan hanya ada pada Ba'alwi. Saya mau cerita dulu sedikit ya mengenai haul ini. Kalau misalkan Anda yang menonton ini punya sedikit saja sangkaan begitu ya, atau melihat sedikit saja di dalam diri saya ada ilmu, saya ini tidak akan mendapatkan apa yang saya dapatkan saat ini secara adat tanpa haulnya ulama. Saya tidak mengatakan haulnya Ba'alwi secara spesifik begitu ya, haul siapapun ulama. Karena pintunya saya itu dari situ. Jadi kalau misalkan memang ada haulnya ulama yang memang terkenal itu adalah waliyullah, waliyun min awliyaillah, sudah selayaknya memang dan sudah sempatasnya kita itu membantu, karena itu memang bukan acara untuk keluarga, bukan. Itu ada apa ya? Saya kira begitu ya, dari apa yang sudah saya rasakan. Saya kira di belakangnya itu ada nuktah
ada rahasia, ada sir di situ. Karena kalau misalkan kita mau lihat ada persambungan begitu ya, Safaruddin Ar-Razi itu kurang akli bagaimana bahwa memang kita ini bisa bersambung, ruh kita ini dalam pengertian bisa ada apalah ta'aluk atau jangan sampai masuk ke sufi batiniyah ya. Ini saya keceplosan ngomong nih, harusnya nggak bahas perkara-perkara seperti itu. Cuman supaya agak ada paham sedikit, ini bukan klinik begitu. Safaruddin Ar-Razi itu kurang akli bagaimana dia mengatakan memang ada manfaat tatkala kita itu mendoakan orang-orang soleh setelah kita. Dan mahalnya maudhu'nya orang-orang soleh itu bukan pada kenyataannya dia orang soleh, tetapi pada zon kita bahwa dia itu adalah orang soleh begitu. Nah ini ilmunya agak panjang di belakang begitu ya. Nah jadi kalau misalkan dia katakan ini, Habib itu dawir, kemudian minta kambing sampai 1 truk, ya saya katakan tadi, ini memang dikasihin sama siapa? Emang dimakan sama Habib sendiri? Kalau kamu bilangnya Habib itu, emang semua para Habib ini dimakan sendiri itu? Kambing-kambing kan enggak dikasihin. Nih kamu itu ya kalau misalkan mau adil seperti ini, coba lihat orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu kan sekarang sudah agak akrab tuh sama orang-orang yang ada di pemerintahan, sama orang yang banyak duitnya kan udah pada akrab kan. Udah bukan rahasia lagi itu, circle kamu itu sekarang udah di situ. Coba lihat sama kamu bagaimana cara mereka itu mengambil hartanya rakyat. Apa dipinta dulu? Kagak. Nggak dipinta dulu mereka mah ya, nggak antarodin. Nih minimalnya kalau sebagian ba'alwi yang kamu sebutkan itu, yang mana saya mengatakan ini atas musalamah dan tanazul, okelah mereka melaksanakan hal itu. Okelah itu adalah mayoritas mereka, kagok teuing bae-nya musalamah mah. Terus apakah mereka itu nyolong tuh dari mereka? Kan enggak. Enggak nyolong, mereka itu minta dengan ridho, dengan keridhoan. Apakah ada problem di dalam masalah fikihnya? Oh, kalau misalkan kita lihat fikih dalam pengertian sudah masuk tasawuf di situ, ya memang ada problem. Lawong meminta sesuatu kepada orang yang akan segan tatkala menolaknya, itu sedari awal memang ada problem kalau kita membicarakan fikih yang di dalamnya ada tasawuf. Tetapi kalau misalkan kita melihat fikih zohir saja, tidak ada masalah. Masalahnya apa? Ini saya kasih tahu ya, saya punya anak saya pesantren. Dan pesantrennya itu bukan pesantren habaib, bukan ya. Itu di pesantren ulama Nusantara lah katakan. Kalau si Imad kan sekarang sudah mengkotak-kotakan begitu tuh. Itu kalau mau bangun saking nggak mau ngambil duit pemerintah, itu anak saya tuh ditugasin di SPBU bawa apa? Bawa kenceleng. Itu anak saya ngalamin kayak gitu. Nggak ngalamin saya kayak gitu. Ya, kalau di Muhammadiyah dulu bukan gitu caranya. Kalau di Muhammadiyah itu dulu kita dikasih lembaran, kemudian kita keliling ke saudara-saudara, sama aja keliling-keliling ya. Kalau disebut dawir juga. Lah itu anak saya tuh jadi kasihan kan. Di SPBU berdiri aja lihat orang-orang jadi kasihan. Sama aja kalau mau dilihat dari hukum yang tadi itu. Cuman kan tidak seperti itu. Ini bagian dari dakwah, mengajak umat, ayo kalau mau ikut. Saya marah nggak? Enggak. Saya sedih nggak? Enggak. Malah saya itu terharu. Jadi anak saya itu loh bisa seperti itu. Saya tuh nggak pernah ngalamin bawa kenceleng di SPBU, nggak pernah ngalamin saya itu seperti itu. Saya marah nggak? Enggak. Saya justru mendukung. Iya benar, daripada dari pemerintah mending kayak gitu aja udah. Lawang orang tuh mau ngasih mau enggak lah, itu kan balik lagi manfaatnya kepada mereka. Sebetulnya begitu. Ya, para kiai itu kalau misalkan yang alim waro ya udah alim udah waro. Nah jadi ala kulli halin ya Imad, coba lihat sama circle kamu itu. Dan keluarkan perkataan kamu ini sama circle kamu. Bagaimana cara mereka di dalam mengambil harta orang lain. Wallahi caranya Ba'alwi ini dan caranya orang-orang di pesantrenan sebagaimana tadi saya sebutkan, itu jauh lebih mulia daripada cara orang-orang yang ada di circle kamu. Mayoritasnya dalam mengambil hak orang lain. Dalam mengambil harta lah katakan begitu. Dalam mengambil harta orang lain. Karena kan pada hakikatnya semua akad itu mengambil harta orang lain. Makanya jangan dengan cara yang batil. Banyak caranya, jual beli, meminta. Itu kan bagian tuh dari kepemindahan hak milik begitu. Nah, kenapa ini dipermasalahkan? Kalaupun memang ini misalkan bermasalah, yang adil saja begitu. Bukan cuma Ba'alwi yang seperti itu. Saya katakan sekali lagi. Jadi ala kulli halin ya, banyak orang-orang itu memang
yang memanfaatkan status sosialnya untuk kepentingan pribadi. Ya itu tidak bisa dipungkiri, itu juga realita. Sekali lagi kita tidak bisa memungkiri realita karena memang realitanya seperti itu, ya kita mau bagaimana lagi. Tetapi apakah ini terkhusus hanya kepada Ba'alwi? Tidak. Tatkala ini realita yang ada di masyarakat, bukan terkhusus bagi Ba'alwi, kemudian di blow up bagian Ba'alwinya, apa yang kamu mau, Imad? Tolong ini difikirkan ya oleh orang-orang yang ikut Imad. Sayangi akhirat kalian. Kalian itu sudah masuk jurang, sudah masuk putaran setan, sudah masuk putaran dajjal, yang dosanya ini hakul adami, yang hakul adaminya bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada jutaan orang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Hati-hati nih kepada mukimat-mukimat, sayangi akhirat kalian. Guru-guru kita, ulama-ulama Nusantara yang dahulu seperti Syekh Nawawi dan Mbah Hasyim Asy'ari lebih layak diikuti, lebih layak ditaklidi daripada si Imad Al-Baduti. Demikian, semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.